Pada kasano. Pangandaling. Om Swastiastu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita belajar pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ketemu lagi ya kita dalam layanan bimbingan klasikal hari ini bersama Ibu tentunya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Syukurlah kalian selalu berada dalam keadaan sehat, segar, tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum mulai, Ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Coba kalian perhatikan teman kalian di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Siapa yang hadir? Ada yang hadir hari ini? Ada. Siapa? Atas nama siapa, Nak? Ini Kak Elita Putri Erdiantara. Iya. Kenapa dia? Sakit. Ini sudah lama dia nggak sekolah ya, Nak? Iya. Nah, semoga juga kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti Allah. Dan adapun sekarang topik atau tema yang kita bahas kali ini adalah mengenai gaya belajar kalian. Tentu selama kalian mendapatkan pelajaran di kelas, apakah ada masalah atau kendala-kendala yang kalian hadapi selama ini? Ada nggak yang bisa jawab kendalanya misalnya? Yuk, angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau jawab? Misalnya, di saat guru kalian menjelaskan, kalian sulit menerima pelajaran. Dan itu seperti misalnya. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Artinya kalian itu sudah pinter ya, Nak, ya? Nih, kita masuk dulu. Sesuai dengan topik, ayo kenali gaya belajarmu. Nih, sebelum kita ke pelajaran, Ibu mau membuka, karena kalian kelihatan tidak semangat ya. Biar kalian fokus dan sama semangat, Ibu sedikit ada SPP di sini namanya. Judulnya yaitu pagi, siang, dan malam. Bisa lihat? Adapun tujuan permainan ini adalah meningkatkan fokus dari kalian. Ya, pikiran kalian fokus dan tentunya kalian tambah semangat. Instruksinya ya. Kalau Ibu bilang pagi, kalian itu bentuknya satu kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian bentuknya dua kali. Dan kalau Ibu bilang malam, kalian bentuknya tiga kali. Ayo kita mulai dulu. Pagi, siang,
dia dengan gaya belajar tersebut, peserta didik mampu menangkap atau menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh siswa. Ya, benar. Terus, sama-sama lagi. Gaya belajar adalah suatu cara, pendekatan, metode yang dilakukan seseorang dalam menanggapi, menyerap, mengolah, dan mengelola informasi mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Faktor pilihan yang menentukan keberhasilan proses belajar adalah dengan mengenal dan memahami bahwa setiap individu adalah unik dengan gaya belajar yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, kedua jawaban kalian itu benar ya. Di sini Ibu simpulkan gaya belajar itu adalah cara kalian dalam menerima suatu pelajaran. Ini ada video. Karena kalian bisa lihat ya. Video ini kalian sudah bisa nantinya menentukan kalian itu termasuk ke dalam gaya belajar yang mana. Dan ini pengertian dari gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara atau kebiasaan seseorang dalam menerima pelajaran. Dan pelajaran itu dalam bentuk menyerap informasi atau mengolah informasi yang kalian dapatkan. Itu pengertian dari gaya belajar. Ini kita mengenal gaya belajar itu ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua auditori. Yang ketiga kinestetik. Sekarang kita cari tahu ya satu-satu pengertian dari masing-masing gaya belajar. Gaya belajar auditorial. Ya, dari kalian siapa yang bisa menjelaskan apa itu gaya belajar auditorial? Ada yang tahu? Dari kata auditorial. Ya, silakan. Menurut saya, gaya belajar auditorial merupakan gaya belajar yang menekankan pada suara dibandingkan tulisan. Ya, benar. Orang yang menggunakan gaya belajar auditorial, ia memperoleh informasi dengan memanfaatkan apa? Indera pendengaran atau telinga. Ya, itu kata kuncinya. Untuk mencapai kesuksesan,
membaca instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung, dan lain sebagainya. Itu pengertian dari gaya belajar visual. Nah, lanjut ke gaya belajar apa? Kinestetik. Ada yang bisa jawab? Gaya belajar kinestetik ya, silakan. Gaya belajar kinestetik mengacu pada visual namun lebih detail berupa Ya, apa misalnya kinestetik? mungkin saya contohnya menabuh. Ya, langsung disertakan dengan praktek, mereka itu lebih paham ya. Kalau dalam pelajaran kalian kan pas buka kimia misalnya ya, langsung kalian praktekkan membuat apa, di situ kalian akan lebih paham dan mengerti. Di sini dari pengertiannya, orang yang menggunakan gaya belajar kinestetik memperoleh informasi dengan mengutamakan indera rasa dan gerakan-gerakan fisik. Individu yang mempunyai gaya belajar kinestetik mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak atau mengambil suatu tindakan. Selain itu, dengan praktek atau pengalaman belajar secara langsung. Itu tentang gaya belajar kinestetik. Nah, di sini ada ciri-ciri yang menonjol dari mereka yang memiliki gaya belajar auditorial. Seingat auditorial itu apa? Lebih apa? Suara. Mendengarkan suara. Di sini saat bekerja sering berbicara pada diri sendiri. Yang kedua, mereka mudah terganggu oleh keributan atau hiruk-pikuk di sekitarnya. Yang ketiga, sering menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika ya, artinya dia itu membaca sambil mengeluarkan suara. Yang keempat, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama dan warna suara dengan mudah. Artinya mereka itu senang gimana? Ya, sambil bernyanyi gitu ya. Mereka merasa kesulitan untuk menulis, tetapi mudah dalam biasanya ia adalah pembicara yang pasif. Lebih suka musik daripada seni yang lainnya. Lebih mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Lebih pandai mengejar dengan keras daripada menuliskan. Nah, ini dari ciri-ciri auditorial. Ingat ya. Lanjut ke ciri-ciri yang menonjol dari mereka yang memiliki gaya belajar visual. Ada yang membaca? Ada yang membaca? Baca. Siapa yang membaca? Ayo angkat tangannya. Gak mau ya? Ya. Yang pertama
permainan yang menyibukkan. Artinya orang yang kayak kinestetik ini dia itu tidak bisa diam lama, suka bergerak. Kalau menghafal pelajaran itu mereka bisa sambil apa? Sambil berjalan. Dan paham sampai ini ciri-ciri orang yang belajar. Ibu lanjutkan. Ini ada tulis itu ya, tulis belajar. Lanjut aja. Nah, dari yang terlihat ini, dari 6 sampai 14, bisa baca itu? Bisa kalian baca? Yang nomor 6 itu, menurut kalian termasuk apa ya? Apa yang harus saya ingat, harus saya ucapkan dulu? Hah? Audi? Yang ketujuh, saya harus membicarakan sesuatu masalah dengan suara keras untuk memecahkannya. Saya akan mudah menghafal dengan mengucapkan berkali-kali. Audi. Saya mudah mengingat sesuatu apabila itu didendangkan. Apa? Mendengarkan musik? Saya tidak bisa duduk diam berlama-lama. Saya lebih mudah belajar apabila ada keterlibatan sejumlah anggota tubuh. Saya hampir selalu melakukan gerakan tubuh. Nah, saya lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita-cerita action. Kinestetik. Oh, ini nah. Yang 1 sampai 5 itu gaya belajarnya visual. 6 sampai 10 auditory. 11 sampai 14 kinestetik. Dah. Nah, sekarang kita masuk ke cara belajar untuk masing-masing gaya belajar. Cara belajar yang tepat untuk auditory. Yang pertama, dengarkan musik yang baik. Kedua, bisa merekam saat belum mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan dulu saat di kelas dengan bersama. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat. Untuk cara belajar yang tepat untuk auditory. Yang ini cara belajar yang tepat untuk visual. Sama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Saat belajar bisa sambil lakukan learning supaya lebih fokus. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Nah, yang ini 1, cara belajar yang tepat untuk kinestetik. 1. Saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktekkan. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Misalnya sambil berjalan atau sederhana mendetikkan jari. Ini maksudnya. Lakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. Yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler seperti ya, kelompok ilmiah. Nah, dari ketiga cara belajar ini, kalian termasuk yang mana? Sudah bisa menentukan? Hah? Ibu bertanya.
Silakan. Ya, bisa, bisa. Biar gampang sepertinya. Melihat ilustrasi berupa video dan Kalau ada yang belum paham, bisa ditanya. Kerjakan dulu dengan baik ya. apa sih aku tadi di buku nggak ini buku jadi ibu mengatakan lebih suka belajar dengan lebih suka belajar lebih suka belajar diimbangi dengan pakai asli. Nah ini
Nah, atau siapa yang siap? Kelompok mana yang siap lebih dulu? Ya, silakan untuk kelompok 3. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah Puja Talita dari kelompok 3. Ini contoh masing-masing kelompok 3. Gaya belajar. Pengertian gaya belajar itu cara yang digunakan setiap individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Gaya belajar memiliki 3 macam, yaitu visual, penglihatan, auditory, pendengaran, kinestetik, perabaan, atau gerakan. Visual adalah memanfaatkan indera penglihatan, contohnya ilustrasi, mengamati gambar-gambar. Ciri-cirinya lebih suka membaca, daripada dibacakan. Pembaca yang tepat dan tekun, biasanya berbicara cepat dan orangnya rapi. 2. Auditory, pendengaran, menekankan suara atau indera telinga, contohnya diskusi dan ceramah. Ciri-cirinya berusaha menggerakkan bibir saat berbicara, mudah tergabung dengan keributan, biasanya seorang pembaca yang fasih dan berbicara dengan pola berirama. Dan terakhir, kinestetik, perabaan atau gerakan, yaitu mengutamakan indera perasa dan gerakan. Ciri-cirinya saat membaca sambil menunjuk tulisan, berbicara dengan perlahan, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan menanggapi diikuti gerakan fisik. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk reaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Ada beberapa macam gaya belajar. Menurut Decoder dan Kenalski, gaya belajar ada 3 macam, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Ada beberapa tahapan perkembangan gaya belajar siswa, di antaranya tahapan anak-anak 6-11 tahun, tahapan remaja awal 12-15 tahun, tahap remaja-remaja 15-18 tahun, tahap remaja akhir 19-22 tahun. Sekian yang sama saya presentasikan. Terima kasih, Nak. Ini kelompok 3. Ya, silakan buka tangan dulu. Kelompok mana? Kelompok 2 siap? Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2-nya dulu. Silakan, Nak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadine dan dilakukan pendidikan Putri. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gaya belajar yang sudah saya buat. Ini peta konsep gaya belajar yang sudah saya buat. Gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Di sini gaya belajar ada 3. Yang pertama ada gaya belajar visual yang dimana berfokus pada penglihatan secara visual untuk lebih mudah memahami sesuatu. Ciri-ciri dari gaya belajar visual antara lain mudah mengingat dari yang dilihat daripada dengar, lebih suka membaca. Cara belajar yang efektif untuk gaya belajar visual yaitu menggunakan spidol warna-warni untuk membuat rekan, belajar dari gambar atau video yang menarik, serta membuat bitmapping untuk memudahkan dalam belajar. Gaya belajar yang kedua ada gaya belajar auditorial yang dimana mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Ciri-ciri gaya belajar auditorial adalah mudah terganggu oleh pikiran, berbicara dengan dirinya sendiri saat belajar.
dari tentang konsep tentang mempelajari gaya belajar adalah gaya belajar setiap orang berbeda-beda tergantung dengan situasi atau bakat dan minat yang dimiliki. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan-kesalahan lanjut nomor 1, silakan ke depan. Swastiastu, perkenalkan nama saya Gerhana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata konsep yang kita kenal saja. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana kita menyerap atau mengolah informasi. Gaya belajar ini terdiri dari 3, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang berfokus pada visual atau penglihatan atau gambar. Gaya belajar ini biasanya berfokus untuk mengamati atau mempelajari suatu objek. Contoh dari gaya belajar ini adalah lebih suka melihat ilustrasi atau video. Kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar ini biasanya berfokus pada suara dibandingkan visual. Orang yang memiliki gaya belajar ini cenderung lebih suka mendengarkan diskusi atau ceramah. Contohnya adalah lebih suka mendengarkan diskusi atau dialog-dialog. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengacu pada visual, namun lebih detail gerakannya. Biasanya, orang yang memiliki gaya belajar ini memiliki kecenderungan untuk praktek langsung dalam gaya belajar tersebut. Contohnya, lebih suka melakukan gerakan atau praktek-praktek langsung. Kesimpulannya, setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, tergantung dengan sifat dan karakteristiknya. Satu orang bisa memiliki 2 gaya belajar atau lebih. Sekian dari saya, terima kasih. Dari hasil presentasi kalian, semua hasilnya bagus ya, sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya di sini kalian sudah memahami apa itu daripada gaya belajar. Gaya belajar itu ada berapa, ciri-cirinya bagaimana, terus cara kalian mengolah gaya belajar itu seperti apa. Artinya kalian di sini sudah memahami itu semua. Sekarang kesimpulan dari topik yang kita bahas hari ini adalah ada yang bisa yang menyimpulkan tentang materi yang kita bahas hari ini. Ya, silakan pokoknya. Coba kamu kesimpulannya apa? Kesimpulan yang didapatkan dari hasil belajar tentang gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3, yaitu yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua auditorial, yang ketiga kinestetik. Gaya belajar setiap orang berbeda-beda tergantung minat dan bakat yang telah dimiliki orang tersebut dan bagaimana orang itu mengeksplor dirinya sendiri. Misalkan kayak dia tuh lebih suka belajar tuh seperti apa, tergantung kemampuan yang dimiliki. Terus gaya belajar itu juga dapat mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi gaya belajar itu adalah metode pembelajaran, kurikulum, tentang guru, suasana belajar, dan lain sebagainya. Tambahkan lagi sedikit. Kelompok 3. Kesimpulannya kesimpulan yang kamu dapat tadi waktu presentasi Atau yang dibawa oleh anak-anak berbeda dan memiliki keunikan sendiri. Dan selain macam-macam gaya belajar, terdapat tahapan pengembangan gaya belajar siswa. Di antaranya tahapan anak-anak, remaja awal, remaja lanjut, dan remaja akhir. Nah, itu kesimpulan dari materi atau topik yang kita bahas kali ini tentang gaya belajar. Kalian sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Ya, terima kasih ya kalian sudah
Baik, sebelum kita lanjut pelajaran, mari kita berdoa sekali lagi. Supaya kita pada hari ini bisa membenahi kehidupan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.